Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah pasukan elit yang begitu disegani bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Kita akan mengupas tuntas 7 fakta menarik tentang Kopasgat, pasukan elit TNI Angkatan Udara yang bahkan diakui oleh NATO. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis karena ada banyak hal menarik yang akan kita bahas. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara. Saat ini pasukan yang memiliki ciri khas baret jingga tersebut dipimpin oleh perwira tinggi bintang 2 yakni Marsda TNI Yudi Bustami sebagai dan Kopasgat. Kopasgat dibentuk pada 17 Oktober 1947 silam. Kopasgat banyak mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dalam perjalanannya, pasukan elit TNI AU ini beberapa kali mengalami pergantian nama. Sebagai pasukan khusus, Kopasgat seringkali diterjunkan dalam sejumlah operasi militer baik di dalam maupun di luar negeri. Ketangguhan prajurit Kopasgat di medan operasi membuat pasukan ini disegani. Bahkan Panglima NATO menganggap Kopasgat merupakan pasukan yang harus diwaspadai. Berawal ketika Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Nur meminta kepada AURI mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk membentuk dan menyusun gerilyawan membantu perjuangan rakyat di Kalimantan. Atas inisiatif Komodor Sorjadi Sorjadharma, kemudian dipilih 12 putra asli Kalimantan dan 2 orang PHB AURI untuk melakukan penerjunan. Pada 17 Oktober 1947, sebanyak 13 orang berhasil diterjunkan di Sambi, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka adalah Hari Hadi Sumantri atau Montir Radio AURI asal Semarang, FM Sojoto atau Juru Radio AURI asal Ponorogo, Iskandar atau pimpinan pasukan, Ahmad Kosasi, Bahri, J. Bitak, C. William, Immanuel Nuhan, Amiruddin, Ali Akbar, M. Dahlan, J.H. Darius, dan Marawi. Kopasgat memiliki ciri khas baret jingga. Warna tersebut memiliki makna tersendiri bagi prajurit Kopasgat TNI Angkatan Udara. Warna baret jingga terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, daerah tempat pasukan ini ditempa. Sejarah baret berwarna jingga tersebut berawal dengan adanya surat dari Gubernur Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur tentang permintaan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI agar dapat mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk membentuk dan menyusun gerilyawan dalam membantu perjuangan rakyat Kalimantan. Maksud dari mengirim pasukan itu agar bisa mendirikan stasiun radio induk untuk keperluan membuka jalur komunikasi antara Kalimantan dengan Yogyakarta serta menyiapkan daerah penerjunan atau dropping zone bagi penerjunan selanjutnya. Sama dengan pasukan khusus TNI lainnya, Kopasgat dijabat oleh perwira tinggi bintang 2. Saat ini pasukan tersebut dipimpin oleh Marsikal Muda atau Marsda TNI Yudi Bustami. Penunjukan Marsma TNI Yudi Bustami menjadi dan Kopasgat tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 1384 garing 11 garing 2023 tanggal 29 November 2023.
tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Abituran Akademi Angkatan Udara atau AAU 1989 ini menggantikan Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko yang dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasal. Sebelumnya Marsda TNI Yudi Bustami menjabat sebagai Kasko Kartap 2 BDG. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Korps Barajingga minimal memiliki kualifikasi para komando sehingga dapat diterjunkan di segala medan baik hutan, gunung, rawa, sungai, dan sebagainya. Sebagai pasukan elit, Kopasgat memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki pasukan elit TNI lainnya, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara atau OP3O, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Kopasgat juga memiliki Satuan Bravo 90 atau dikenal dengan sebutan Sat Bravo 90, yakni pasukan khusus yang jumlahnya lebih kecil. Prajurit Sat Bravo diambil dari 10 terbaik lulusan pendidikan komando. Sebagai pasukan elit TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, Kopasgat dikenal sangat tangguh di medan operasi. Sejumlah operasi militer pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri. Panglima NATO bahkan mengagumi kehebatan dan ketangguhan Kopasgat. Mereka mengungkapkan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang patut diwaspadai karena mempunyai pasukan khusus yang selalu disimpan, yaitu Kopasgat. Pernyataan itu disampaikan mantan Panglima NATO saat ditanya salah seorang mahasiswa di Amerika. Kopasgat beberapa kali berganti nama. Awalnya pasukan khusus TNI Angkatan Udara ini bernama Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang ditetapkan pada 17 Oktober 1947. Dalam perjalanannya, namanya berubah menjadi Korps Pasukan Kas atau Korpaskas TNI Angkatan Udara. Namun demikian, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo diterbitkan Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang organisasi tugas dan jabatan di lingkungan TNI terbit. Menindaklanjuti Perpres tersebut, terbit juga Perpang TNI nomor 37 tahun 2019 tentang struktur organisasi tugas dan jabatan TNI Angkatan Udara. Pada 9 Februari 2018 dilaksanakan rapat validasi organisasi TNI Angkatan Udara oleh Dewan Pembentukan Organisasi TNI Angkatan Udara atau Deporau yang dipimpin oleh Kasau. Saat itu Kasau masih dijabat oleh Marskal TNI Yuyun Sutisna. Ketika terjadi pemberontakan di Bumi Pertiwi ini, Kopasgat diterjunkan untuk menumpas kelompok perlawanan bersenjata, di antaranya DI atau TII di Jawa Barat. Kemudian penumpasan separatis Republik Maluku Selatan atau RMS pada 1952, termasuk penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta. Tidak hanya itu, Kopasgat juga dikerahkan dalam operasi Trikora merebut Irian Barat, sekarang bernama Papua, dari Belanda. Saat itu Kopasgat mencatatkan kisah heroik dan bersejarah sebagai pasukan yang berhasil mengibarkan sangsaka merah putih untuk pertama kali di Irian Barat. Nah, itu dia 7 fakta menarik tentang Kopasgat.
Kopasgat, pasukan elit TNI Angkatan Udara yang tidak hanya disegani di dalam negeri tetapi juga oleh NATO. Dengan sejarah panjang, latihan keras, dan pengakuan internasional, Kopasgat memang layak disebut sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.